Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan tentang desain grafis, yaitu materi tentang tipografi. Di sini nanti ada banyak sekali poin. Jadi yang pertama adalah anatomi huruf ya. Saya mulai langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tipografi, pertama kita mengenal namanya anatomi huruf. Pertama, tinggi huruf. Di sini ada beberapa istilah. Pertama ascender, kemudian descender, capline, mainline, baseline, X-high, dan lain-lain. Saya akan jelaskan mengenai capline. Jadi capline itu garis atau batas tertinggi dari huruf tertinggi. Jadi huruf itu kan ada yang pendek. Nah, kemudian ada yang memiliki tinggi yang di atas rata-rata, seperti itu. Nah, itu disebut capline, tinggi paling mentok, seperti Y, kemudian D, dan lain-lain. Lalu ada baseline. Kalau baseline itu dasar semua huruf, kecuali panjang huruf yang memiliki bentuk yang memanjang. Jadi di sini kayak Y, T, D, X, kemudian apa ini, Q. Nah, di sini baseline-nya ya batas terendah di semua rata-rata huruf, seperti X ini, jadi nggak sampai ke bawah, itu namanya baseline. Sedangkan untuk ascender itu lebihan di bawahnya itu namanya ascender. Nah, sedangkan descender ini lebihan di atas sampai ke batas capline, itu namanya descender. Lalu X-high adalah body atau batang dari semua huruf yang memiliki ukuran kecil ya, jadi nggak sampai ke batas descender. X-high seperti itu. Selanjutnya bagian-bagian huruf. Di sini ada terminal, stroke, tangkai, batang atau stem. Stroke agar kalian tidak salah persepsi ya. Jadi nanti di aplikasi Adobe Illustrator, lalu di Affinity Designer, kemudian di Adobe Photoshop, ada beberapa aplikasi selain aplikasi itu yang menggunakan istilah stroke untuk mengistilahkan garis luar. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Kalau di CorelDRAW disebut dengan outline. Nah, stroke di sini tidak seperti itu. Stroke di sini artinya garis datar itu. Seperti secondary stroke seperti ini, garis datar atau garis tegak lurus, basic stroke. Jadinya E. Nanti ada di pembahasan tentang geometri huruf. Lalu ada terminal, tangkai, dan stem. Pertama, terminal adalah kait di masing-masing huruf. Tidak semua huruf memiliki kait. Nah, nanti ada jenis-jenis huruf yang memiliki kait dan huruf-huruf yang tidak memiliki kait. Nah, kait disebut juga dengan terminal. Lalu kait juga disebut dengan serif. Stem adalah body atau batang hurufnya. Oke. Sekarang geometri huruf. Geometri huruf terbagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada garis tegak datar, yaitu huruf E, F, H, I, L. Kemudian ada garis tegak miring, A, K, dan seterusnya. Ada garis tegak lengkung, garis lengkung. Ini geometri huruf ditinjau dari bentuk huruf yang memang bentuknya geometris gitu. Kalau huruf-huruf tulisan tangan ya semuanya melengkung ya, kalau tangan itu. Seperti huruf-huruf jenis script, lalu ada apa? Misal dekoratif dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis huruf. Huruf terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, serif, yaitu setiap huruf yang memiliki terminal. Nah, secara umum terbagi menjadi 3, yaitu Egyptian, Roman, dan monospace. Lalu di sini banyak perkembangan ya. Jadi sampean nanti fokus pada apa yang sudah saya jelaskan di sini dan apa yang sudah saya rangkum, yang sudah saya share ke kalian. Jenis huruf itu intinya ya di sini gitu. Meskipun nanti ada perkembangannya banyak sekali turunan dari jenis huruf ini ya. Ada font jenis fancy, lalu ada space, ada macam-macam. Sampai bisa cek nanti di situs-situs penyedia jasa font atau download font. Seperti di DaFont, Google Fonts, dan 1001 Fonts, dan lain-lain. Nah, serif tadi disebut memiliki 3 cabang ya. Roman, Egyptian, monospace. Sekarang kita pelajari tentang apa itu huruf serif. Tadi disebut memiliki terminal. Nah, ini namanya terminal ya. Terminal adalah tangkai, kait. Nah, di sini kalau Roman dia
terminalnya lancip. Oke, di sini lancip. Kemudian Egyptian itu terminalnya berbentuk tegas seperti ini. Ini tipikal serif Egyptian. Untuk monospace adalah gabungan atau kombinasi dari serif dan sans serif. Nanti ada pembahasan sendiri mengenai sans serif, di mana monospace memiliki jarak kerning atau jarak antar huruf yang relatif sama. Seperti misal font Courier ya, nanti ada beberapa font bawaan dari Windows. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, sebenarnya sampean harus bisa membedakan antara pembahasan tentang huruf dan font. Kalau kita sudah bicara tentang font, maka otomatis adalah huruf-huruf digital ya, berbasis layar, entah itu di Android, Windows, di macOS atau iOS. Semuanya berbasis layar. Itu namanya fonts. Kalau kita bicara tentang huruf, maka lebih umum lagi ya, baik huruf tulisan tangan, lettering, atau kaligrafi atau digital, semuanya termasuk kategori huruf. Nah, saya lanjutkan lagi. Yang kedua dari jenis-jenis huruf adalah sans serif. Di sini kebalikan dari serif, yaitu tidak memiliki terminal. Jadi untuk membedakan antara sans serif dengan serif gampang. Serif berarti artinya terminal, sedangkan sans kalau ada embel-embel sans, sampean pahami saja sebagai non terminal. Nah, karakteristik dari font sans serif itu jenis font yang cocok digunakan untuk penulisan huruf yang dibaca melalui media layar, seperti di web, di aplikasi, interface apapun itu, semuanya rata-rata menggunakan jenis huruf sans serif atau huruf-huruf yang tidak ada kaitnya. Di sini nggak ada kaitnya. Nah, untuk yang pertama ini tadi serif, di sini lebih cocok digunakan di mana? Jenis huruf ini, jenis huruf serif lebih cocok digunakan untuk penulisan pada media cetak seperti koran, surat kabar, majalah dan lain-lain. Jadi saya jelaskan kenapa seperti itu, karena faktanya memang layar itu kan memiliki kecenderungan cahaya ya, memiliki efek cahaya di mana mata pasti terpengaruh di situ. Nah, karena pengaruh dari cahaya, otomatis mata lebih mudah mengenali karakter-karakter yang masuk kategori sans serif atau tidak ada kaitnya. Seperti semua tampilan yang ada di HP kalian atau di komputer kalian, semua teksnya tidak memiliki kait. Seperti yang saya tulis di sini ya. Lalu ada di bawah sini, kemudian kita misal buka Facebook atau detik.com atau Google, semuanya di sini interface ini semua menggunakan jenis font sans serif atau tanpa terminal. Karena biar lebih mudah membaca, mata tidak begitu lelah karena sudah dapat pancaran dari cahaya layar itu. Kita coba buka Google. Nah, di sini semuanya menggunakan jenis huruf sans serif. Lalu kita buka detik.com misal. Nah, ini juga semuanya jenis hurufnya sans serif. Bayangkan kalau ini semua menggunakan karakteristik font serif yang ada kaitnya, pasti mata lebih lelah gitu. Sedangkan untuk serif yang pertama tadi, kenapa lebih cocok digunakan di media offline atau media cetak? Karena pertama, media cetak nggak ada gangguan dari layar ya, nggak ada gangguan dari cahaya. Lalu tangkainya atau terminalnya ini membantu mata untuk seperti dituntun menyambung dari satu huruf ke huruf yang lain, kayak digiring gitu mata kita itu. Artinya mata kita nggak begitu lelah dan tetap nyambung sama bacaan-bacaannya. Seperti ini ya penjelasannya ya. Tapi ada catatan, apakah semua koran pasti pakai huruf jenis serif? Jawabannya tidak. Ya, jadi mungkin konten-konten yang ada di koran atau semua media cetak, kontennya memang atau isinya memakai huruf serif, tapi biasanya judulnya enggak. Okay. Secara umum semuanya, baik judul maupun naskahnya atau kontennya itu menggunakan serif. Ya, tapi kalaupun tidak, biasanya hanya di bagian judul atau subjudul. Ya, secara umum menggunakan serif semua. Sekarang kita lanjut ke script atau jenis huruf ketiga. Jenis huruf ini adalah jenis font tulisan tangan, tidak cocok digunakan dengan uppercase atau kapital menyeluruh. Artinya apa? Penggunaan huruf kapital lebih tepat digunakan di awal kata, seperti contoh ini. Iki font script ini namanya font tulisan tangan atau script. Banyak sekali modelnya, bisa kalian cari di Google. Nah, ini kalau kita tulis kapital semua, ini nggak cocok ya, mata akan susah untuk membaca. Kita coba praktek, kita praktekkan di sini, menulis dengan jenis huruf script.
dengan kapital semua ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini, mata akan susah membaca. Oke, dari sini kalian harus tahu bahwa oh ternyata ada tekniknya bagaimana cara kita memilih ukuran font pada jenis font script. Jadi tidak layak ditulis kapital semua atau uppercase. Lebih tepat ditempatkan di awal ya untuk uppercase-nya itu. Seperti ini misalnya. Saya kopas jadi 2 aja. Nah, ini lebih mudah dibaca ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya dekoratif atau font yang penuh dengan elemen-elemen, ornamen atau hiasan dan sebagainya. Font ini sama seperti script, yaitu tidak cocok digunakan atau tidak cocok ditulis kapital semua atau uppercase semua. Lebih tepat di awal saja ke uppercase-nya. Nah, di sini contohnya ya, lebih tepat di awal. Karena bayangkan saja ini ditulis dengan kapital semua. Oke, kita coba. Yang atas ini kita gunakan font dekoratif seperti ini, yang bawah menggunakan font dekoratif juga, cuman dengan penulisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan huruf. Jadi ini masuk kategori prinsip penulisan huruf ya. Nah, di sini sampean akan kesulitan membaca ya. Karena seperti E dengan C itu agak mirip kalau di dekoratif. Nah, ini C, saya tulis C, kemudian saya tulis E. Hampir mirip. Dari sini sampai sudah tahu ternyata tekniknya memang seperti ini. Kita lanjut ke nomor selanjutnya atau poin selanjutnya, yaitu miscellaneous. Neos ini saya susah bacanya ini ya. Yaitu jenis font, simbol, ornamen dan lain-lain. Seperti ini. Sampai ketik A akan muncul beberapa elemen atau beberapa simbol. Jadi ya ini namanya simbol. Seperti sampean kalau suka game, sekarang sudah banyak sekali export beberapa nickname-nya atau username-nya menggunakan karakter-karakter yang aneh, yang bahkan sampean tidak ada di keyboard kalian itu. Mungkin perlu download aplikasi keyboard khusus yang penuh dengan simbol dan sebagainya. Nah, ini namanya font-font yang tidak jelas atau miscellaneous. Selanjutnya, untuk poin keempat, setelah kita membahas jenis-jenis huruf, kita lanjut ke pengukuran dan jarak huruf. Nah, untuk pengukuran huruf biasanya menggunakan poin atau PT, pika atau unit. Oke, poin di sini, di sini ada poin-poinnya. Nah, saran saya kalau kalian menulis huruf jangan dibesar kecilkan asal-asalan. Seperti kalau kita membahas tentang proporsi dalam meresize objek ya. Jadi seperti ini. Di sini menggunakan ukuran 24 poin. Nah, sampai jangan biasakan membesar kecilkan objek seperti ini kecuali untuk artistik mode ya. Jadi nanti ada mode artistik dan mode paragraf. Ya. Di mode paragraf kalian harus serapi mungkin dan jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan jadinya seperti ini, ukurannya tidak tepat. Okay. Atau ukurannya susah dihafalkan ya, 31, sekian. Nah, mending sampean tulis saja di sini 30 misal. Nanti rata semua kontennya menggunakan ukuran atau size 30. Seperti ini. Lalu untuk font Pika ini jarang sekali digunakan, biasanya di produk-produk Adobe. Secara umum semua aplikasi grafis atau aplikasi publishing ya, seperti InDesign, lalu ada bisa Microsoft Publisher, itu menggunakan poin istilahnya. Oke, dipahami ya. Jadi untuk penulisan jangan asal-asalan menggunakan ukuran, khususnya dalam pengisian konten. Konten di naskah niku ya, naskah jangan sembarangan. Untuk judul terserah kalian nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya judul-judul yang penting, yang prioritas tetap juga menggunakan ukuran yang standar saja, yang bawaan sini. Atau saya pokoknya nggak ada koma-komanya tadi, nggak asal meresize. Lalu apalagi meresize kayak kemarin seperti ini jangan ya. Jadi kemarin hanya membahas tentang foto dan gambar vektor, tentang cara meresize yang benar. Ini juga sama berlaku di cara meresize huruf atau font. Sampai nggak boleh asal-asalan meresize karena hasilnya tidak proporsional. Nah, jangan seperti ini. Oke,
Kita lanjut. Selanjutnya dikenal dengan kerning, yaitu jarak antar huruf. Lalu ada leading, jarak antar baris. Kemudian yang terakhir tracking atau jarak atau lebar antar baris. Nah, di sini ada ilustrasinya. Kerning, jarak antar huruf ke huruf yang lain, ini namanya kerning. Jadi sampean di CorelDRAW atau di Microsoft Word atau semua yang support tentang penulisan itu biasanya menyediakan fitur kerning leading, ya. Seperti ini, leading itu jarak sini namanya leading. Saya coba di CorelDRAW mengatur jarak antar huruf, misal. Nah, di sini ini namanya leading, jarak antar baris. Kemudian jarak antar huruf ini disebut kerning. Ini bisa sampean atur kalau kurang cocok dengan shape, ya. Nanti di CorelDRAW kita bisa praktik seperti ini, atau mengatur leadingnya dengan menarik di sini. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5, bentuk body huruf. Yang pertama ada uppercase atau capital, lalu ada lowercase, ada bold, italic, underline. Ini mudah dipahami, ya. Kalau uppercase berarti dia capital atau besar, sedangkan lowercase dia kecil. Kemudian bold dia lebih tebal, italic miring, kemudian underline berarti ada garis bawahnya. Selanjutnya ada light, yaitu jenis font yang memiliki body tipis. Jadi kalau light pokoknya tipis secara menyeluruh, ya. Misal T itu dia baik stroke datar atau stroke tegak, dia tetap tipis semua bodinya tipis. Sedangkan reguler berarti dia jenis font dengan jenis font dengan body normal. Normal di sini standarnya di mana? Jadi normal di sini standarnya adalah dari font yang memang sudah dipublikasikan dari publishernya. Jadi font di Google atau di perangkat-perangkat digital itu semuanya sudah tersedia, ya. Jadi ada yang membuat seperti itu. Seperti misal di Windows itu ada beberapa font yang memang sudah bawaan. Itu free for commercial. Sampean boleh mengkomersilkan font-font itu untuk produk-produk kalian. Nanti di pembahasan tentang hak kekayaan intelektual sampean akan dijelaskan bahwa font itu juga ada lisensinya, nggak boleh sampean sembarangan download font lalu sampean gunakan font itu untuk membuat kaos, misal distro, ya, kaos dan laku. Itu kalau ketahuan dari pemilik fontnya, sampean bisa dilaporkan, ya, karena melanggar hak kekayaan intelektual tadi. Jadi nanti di pembahasan tentang haki atau hak kekayaan intelektual itu akan dijelaskan ada istilahnya free for personal use. Free artinya gratis, for personal use gratis hanya untuk penggunaan personal. Sedangkan satunya lagi free for commercial use, ya. Kalau sampean pengen menggunakan font itu untuk komersial, pastikan kalian gunakan free for commercial use. Nanti di situs-situs penyedia download font ada keterangan di bawahnya biasanya, ya. Ini statusnya free for personal atau free for commercial. Kalau sampean hanya untuk personal, kalangan lokal seperti di pesantren, sampean buat kaos untuk kamar atau apa, kelas, silakanlah pakai yang free for personal, nggak masalah lah. Tapi kalau sudah go internasional misal atau go nasional atau untuk kalangan yang lebih umum dan ternyata meledak, sedangkan kamu menggunakan font free for personal, itu sampean bisa dipidanakan kalau ketahuan, ya. Catatan kalau ketahuan. Ini namanya wawasan agar sampean tahu bahwa font itu memiliki lisensi. Selanjutnya saya akan mengulang lagi reguler atau normal font itu seperti apa. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ada publisher yang membuat font, okay. Memang bentuk awalnya seperti itu, itu namanya reguler. Jadi bentuk awal dari pihak publisher bentuknya seperti itu, ya sudah, itu namanya normal, okay. Kalau sudah gepeng misal atau tipis itu namanya light. Kalau gepeng itu condensed, maaf. Kemudian ada expanded, berarti dia fontnya tidak tebal sih, tapi agak melebar. Ini yang expanded. Ini tidak semua jenis font memiliki fitur-fitur seperti ini, ya. Jadi biasanya kayak di Arial, ini saya coba beri contoh. Untuk di Arial itu dia memiliki, bentar ya, di CorelDRAW aja lebih lengkap. Ada font manajernya kalau di Corel. Nah, di sini ada keterangannya. Arial memiliki bentuk reguler, normal, italic, miring. Kemudian ada
apalagi ini bold, italic dan seterusnya. Ini extra bold mungkin ya. Lalu ada band serif, bacanya gimana ini? Memiliki bentuk condensed dan light, udah gepeng tipis lagi seperti itu sampai urut ke bawah. Ini lebih tebal ya. Di sini jelas urutannya. Dan tidak semua font memiliki karakter-karakter seperti itu. Kadang ada satu font bisa sampai ketik semua, tapi ketika ngetik misal simbol-simbol nggak bisa. Jadi ya tergantung yang membuatnya tadi. Selanjutnya kita bahas tentang kejelasan huruf. Ini penting sekali bagi kalian para calon-calon desainer, desainer grafis. Sampean harus tahu apa itu legibility dan readability. Nah, legibility itu apa sih? Yaitu tingkat kejelasan bentuk huruf tanpa bersusah payah dalam membaca. Oke, catatan di sini ada pada poin tanpa bersusah payah dalam membaca. Sedangkan readability adalah tingkat kenyamanan suatu huruf saat dibaca. Nah, selanjutnya kita coba ilustrasikan di sini. Legibility seperti ini. Dari awal kalian membaca itu sudah susah. Itu namanya legibility. Ini dari sisi bentuk ya, kapital semua seperti tadi, menyalahi prinsip-prinsip penulisan huruf script. Dari awal sampai sudah susah. Mungkin bisa sampai baca, cuman prosesnya panjang. Untuk sekedar membaca saja udah kesusahan. Gitu. Itu namanya berarti legibility-nya kurang. Kemudian di sini ada lagi, ini bisa dibaca sebenarnya Haflah Akhirus Sanah PP Al-Hamidiyah, tapi komposisi warna yang digunakan sama-sama berat. Backgroundnya cenderung gelap. Kemudian foregroundnya atau yang depan yaitu tulisan Haflah Akhirus Sanah menggunakan warna gelap. Otomatis gelap plus gelap jadinya berat. Ini kita untuk membaca seperti ini apalagi dari jarak jauh pasti agak kesusahan. Nggak mungkin sampean buat banner dengan background seperti ini dan teksnya berwarna ini. Pasti proses membacanya sedikit apa istilahnya nge-lag ya. Otaknya nge-lag untuk membaca itu. Selanjutnya readability, di sini sudah bisa dibaca dari jarak jauh, apalagi dari jarak dekat, cuman kurang tepat. Nah, ini tingkat kenyamanan. Saya kira kurang nyaman kalau kita gunakan Selamat Hari Raya Idul Fitri menggunakan font seperti itu ya. Ini font horor ya. Apalagi kalau sampean kasih warna merah misalnya. Ini saya coba tulis di sini. Selamat Lebaran menggunakan warna merah. Jadi pemilihan jenis font itu memang benar-benar tepat ya, dan warna ya. Nah, di sini menggunakan warna merah. Wah, ini mau bikin apa ini kalian ini? Nah, ini namanya readability-nya kurang atau tingkat kenyamanan kurang. Sekedar membaca sih bisa, Selamat Lebaran udah jelas, cara membacanya mudah. Cuman kurang tepat saja. Itu namanya readability-nya kurang. Selanjutnya ada di sini saya beri contoh Rembang Gemuruh. Jadi dulu Rembang ada event metal ya, event musik metal di Rembang, biasanya dikasih nama Rembang Gemuruh. Ada Rembang Gemuruh 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kan tema metal itu kan seperti kurang tepat kalau menggunakan jenis font script seperti ini ya. Terlalu feminim ya, terlalu lugu kalau digunakan untuk acara-acara metal, musik metal ya. Nah, ini sudah bisa dibaca Rembang Gemuruh, cuman kurang tepat penggunaannya. Selanjutnya nomor 7 yaitu metode penulisan. Jadi untuk penulisan dalam dunia desain grafis atau secara umum tulisan di media digital, kalian harus bisa membedakan antara paragraf dan artistic mode. Nah, di sini ada istilah paragraf mode dan artistic mode. Untuk paragraf mode, sama juga harus memahami apa itu rata kiri, yaitu mengenai alignment atau perataan font atau perataan objek. Rata kiri, rata tengah, rata kanan, full justify, lalu force justify. Nah, di sini hanya ada di CorelDRAW kalau nggak salah. Mungkin sampai bisa mengeksplor aplikasi-aplikasi lain. Jadi untuk rata kiri hampir di semua aplikasi ada, rata tengah ada, rata kanan ada, baik aplikasi berbasis mobile atau desktop. Lalu di sini juga ada full justify dan force justify. Bedanya di sini ya, kalau full justify dia akan berhenti di titik yang memang perlu berhenti seperti itu. Sedangkan force justify dia akan dipaksa ya, di kata 10 ini dipaksa untuk memenuhi
apa itu namanya, trackingnya atau lebar dari baris-baris yang di atas. Ini namanya paragraph mode. Kalau di CorelDRAW kalian nanti bisa menggunakan di sini A ya. Kalau sampean tarik seperti ini, maka kalian akan membuat tata letak huruf dengan mode paragraf ya. Ini saya coba dengan kolom seperti ini, bagaimana hasilnya. Nah, dia akan terus turun sesuai dengan batasan kolomnya. Nah, kalau dia melebihi kolomnya, maka dia akan merah. Ini sebenarnya ada teks lanjutannya, cuman karena kolom yang saya buat tadi, kolom paragrafnya hanya terbatas seperti ini, maka dia akan ada warning, yaitu garis virtual merah ini. Ini bisa kalian tarik untuk memperlihatkan teks-teks yang tidak terlihat tadi. Ini namanya paragraf. Ya, nah, untuk perataan objeknya atau perataan teksnya bisa gunakan di sini ya, left, center, right. Ini untuk posisi toolsnya tentu berbeda antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Seperti di Illustrator mungkin ada di sebelah kanan sini atau gimana. Tinggal dieksplorasi nanti ketika membahas tentang aplikasi-aplikasi terkait. Sedangkan untuk teks atau artistic text, artistic mode itu biasanya digunakan untuk tipografi ya, seni mendesain teks dari desain bawaan untuk di custom ya. Lalu biasanya juga digunakan untuk judul ya. Itu menggunakan artistic mode. Pokoknya artistic mode lebih tepat digunakan untuk penulisan kata yang sedikit. Untuk kata-kata yang panjang itu lebih tepat digunakan paragraf mode. Nah, untuk apa ini, artistic mode, maka nggak usah ditarik ya, misal seperti ini tadi, nggak usah ditarik kayak gini, nanti akan menjadikan modenya menjadi paragraf. Jadi cukup sampai tinggal diklik sekali saja, maka jadilah artistic mode. Ini juga tidak ada di semua aplikasi ya. Kadang ada satu aplikasi yang hanya menyediakan paragraf mode saja. Nah, kebetulan di CorelDRAW menyediakan dua mode, yaitu artistik dan paragraf. Ini saya beri contoh dengan penulisan yang sama, dia akan terus ke kanan. Ini namanya artistic mode. Makanya artistik tidak cocok digunakan untuk redaksi yang banyak. Cukup beberapa kata saja lah, kayak judul misal atau subjudul dan sebagainya yang hanya membutuhkan redaksi sedikit. Seperti kalian misal membuat desain cah grafika. Nah, ini bisa menggunakan mode artistik, nggak perlu pakai mode paragraf karena hanya dua kata saja. Oke, sampai di sini untuk pembahasan mengenai paragraf dan artistic mode. Nah, di sini udah saya beri contoh font yang saya tulis di sini. Kalau dibuat artistic mode menjadi seperti ini, memanjang ke kanan. Selanjutnya mengenai metode penulisan adalah drop cap dan wrap paragraf atau wrapping. Nah, di sini namanya drop cap ya. Sampean pasti pernah menemukan teknik penulisan seperti ini. Ada huruf besar di awal konten atau awal naskah yang panjang. Ya. Nah, nggak cocok kan ini kalau digunakan untuk hanya dua kata saja, nggak bisa. Harus susunannya harus banyak atau redaksinya harus banyak. Ini bisa menggunakan drop cap. Kalau di CorelDRAW atau di aplikasi-aplikasi yang umum bisa kalian gunakan fitur misal di sini. Nah, di sini ada tandanya ya, drop cap A-nya besar ini. Seperti ini jadinya. Dan setelah drop cap dengan ilustrasi seperti ini ya, mudah dipahami. Kita lanjut ke wrap paragraf. Nah, wrap paragraf itu seperti apa? Jadi sampean kalau punya gambar dan gambar tersebut bisa berada di tengah-tengah paragraf tanpa membuatkan kolom sendiri, itu namanya wrapping atau gambar berada di tengah-tengah paragraf. Nah, ini nanti juga menyesuaikan bentuk gambar tadi. Makanya nanti kalau pas kita belajar tentang ekstensi gambar, sampean baru tahu, oh ternyata cara wrapping teks yang benar menggunakan gambar-gambar tertentu itu tidak sembarangan. Ya, jadi nggak boleh misal ya, di sini saya sediakan dua gambar. Nah, di sini ada gambar logo dengan format vektor. Saya coba kopas. Saya beri outline biar ketahuan sedikit. Nah, ini bentuk gambarnya seperti yang yang kalian lihat di sini. Bentuknya ya seperti ini. Artinya apa? Objeknya masih orisinil ya.
muassasah bisa kalian pisah seperti ini. Ini masih orisinil dengan pinggiran atau garis-garis pinggir yang masih orisinil. Nah, ini bisa saya coba gerakkan. Nah, itu bentuk aslinya ya, garis biru virtual itu bentuk asli dari keseluruhan objek yang ada pada logo ini. Kemudian logo ini saya kopas lagi, lalu saya konversi ke bitmap dengan resolusi 300 dpi, warna RGB. Nah, ketika gambar konversi ini saya gerakkan, maka karena dia sudah JPEG, ya, dia otomatis ya udah membentuk background sendiri gitu. Jadi ada, coba ini, nah di sini virtualnya membentuk kotak. Otomatis kalau ini saya jadikan wrapping, ya, atau di wrapping ke paragraf, maka teksnya hanya akan mengelilingi lingkaran kotak tadi ya, persegi tadi. Nah di sini tidak bisa memenuhi sini. Nah ini saya beri contoh, dua gambar ini akan saya aktifkan wrappingnya. Saya coba di grup dulu. Nah ini menu untuk wrapping di CorelDRAW. Saya coba aktifkan wrappingnya dengan menggunakan beberapa konfigurasi di sini. Saya gunakan straddle text atau dia berada di tengah. Nanti beda-beda hasilnya ya. Nah jadinya kira-kira seperti ini. Lebih membentuk atau konturnya lebih menyesuaikan gambar yang saya letakkan tadi. Sedangkan yang satunya, ini coba saya taruh di atas. Sedangkan satunya ini, ketika saya wrapping juga, saya aktifkan straddle text. Nah, otomatis dia hanya fokus pada kotak JPEG-nya. Kotak JPEG-nya ini ya mengganggu juga kalau sampai seperti ini. No, dia akan ngotak gitu. Coba saya taruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini hasilnya. Ini nanti akan kalian pahami kalau sudah masuk di ranah pembahasan tentang ekstensi gambar digital. Berikut nanti kalau sudah melakukan dasar-dasar editing gambar digital, pasti feel kalian akan terasa di situ. Nah, di sini lebih condong kotak, sedangkan sebelah kiri konturnya sedikit terpenuhi. Oke, itu pembahasan tentang wrapping paragraf. Ini konfigurasinya sudah saya jelaskan, saya sertakan di modul. Lalu yang terakhir pada metode penulisan itu ada istilah text to page. Ini istilah juga berbeda-beda pada masing-masing aplikasi. Tapi secara umum seperti ini. Seperti contoh di gambar ini, teks muassasah al-Islamiyah dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hamidiyah. Di sini menggunakan teknik penulisan mengikuti page atau mengikuti lingkaran. Ini nggak harus lingkaran, semua pad bentuknya bagaimanapun bisa diikuti teks itu. Nanti di CorelDRAW bisa kalian gunakan fitur text to pad. Seperti misal di sini saya buat pad yang sedikit abstrak. Nah, kemudian saya beri tulisan text to pad. Nah, di sini ada menu di teks, fit text to page. Sampai atur saja bagaimana yang tepat, bisa diperbesar seperti ini. Tentu kalau untuk page yang melengkung seperti ini ya, kalau teksnya besar hasilnya agak kurang enak dipandang ya. Jadi sampai juga harus pintar-pintar bagaimana menata teksnya agar tidak kacau seperti ini. Mungkin diperkecil atau gimana ya, bisa kita gunakan huruf yang lebih kecil. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini namanya text to page. Tidak semua aplikasi memiliki fitur text to page ya. Di aplikasi grafis mobile seperti Infinite Design itu tidak memiliki fitur text to page yang lengkap. Mungkin untuk di update selanjutnya bakal ditambah, saya kurang tahu. Tapi secara garis besar seluruh aplikasi grafis memiliki fitur text to page, apalagi yang berbasis desktop atau PC, baik Adobe Illustrator, Inkscape, lalu Affinity Designer, CorelDRAW, banyak lah, Adobe Photoshop. Lalu kita juga belajar tentang ekstensi font. Jadi font di internet itu banyak sekali ekstensinya, ada OTF, TTF, WOFF atau WOF. Tapi yang paling umum digunakan adalah dua font ini, OTF dan TTF. Nah, apa sih itu?
Itu jadi gini, itu bahasa coding dan berkaitan dengan algoritma. Sampai nggak perlu membahas itunya. Yang penting tahu bahwa OTF biasanya memiliki fitur lebih banyak ketimbang ketimbang TTF. Ya, OTF fitur apa sih Pak? Ya kayak yang tadi saya bahas, kan ada condensation, ada italic, ada bold dan macam-macam. Mungkin ada simbol-simbol tertentu. Nah biasanya kalau font tersebut menggunakan jenis ekstensi OTF, biasanya fiturnya lengkap. Ada italicnya, ada ya nggak harus pasti ya. Artinya secara umum memiliki fitur lebih lengkap. Beberapa situs penyedia jasa download font itu banyak ya. Ada dafont.com, ada 1001fonts.com, lalu ada Google Fonts, dan banyak sekali. Sampean perlu pelajari nanti atau perlu dieksplorasi di Google. Nah di sini saya beri contoh hasil beberapa font yang sudah saya download. Nah di sini ada beberapa font saya download dari berbagai macam situs. Nah cara instalasinya mudah, sampean tinggal buka aja WinRAR ya. WinRAR itu aplikasi yang digunakan untuk mengkompresi beberapa file. Jadi misal ya, sampean punya tugas mengumpulkan rangkuman. Ada 5 halaman buku, 5 halaman yang sudah kalian foto di situ. Artinya ada 5 foto. Nah, itu kalau dikirimkan ke guru biasanya kan mengganggu ya. Guru bakal penuh HP-nya. Nah, bisa kalian gunakan metode kompresi file. Jadi file kalian 5 foto tadi itu dikompresi dalam bentuk zip atau dalam ekstensi zip atau ekstensi RAR. Itu di aplikasi Play Store ada, sampai bisa pelajari. Jadi nanti di dalamnya ada 5 foto tadi. Artinya meringankan storage guru kalian atau klien kalian gitu. Ini namanya kompresi file. Untuk membukanya tinggal dibuka saja di semua komputer, insya Allah bisa ya. Pakai aplikasi WinRAR kalau RAR, kalau zip di semua komputer pasti sudah ready, sudah siap pakai. Nah ini di sini ada pilihannya, ada RTF, PNG dan TTF. Ini jenis font. Kalau ini hanya contoh preview gambarnya saja, bagaimana nanti kalau sudah dibuat fontnya tadi. Nah cara installnya tinggal ini, sampai klik 2 kali, kemudian klik install. Udah, karena ini sudah saya install sebelumnya, tinggal saya klik yes saja, ditimpa ya. Nah ini sudah selesai. Nama fontnya Fantastic Pit atau PT. Ini saya rubah ke Fantastic tadi, saya coba cari font. Nah di sini ya, Fantastic PT Pit. Hasilnya seperti ini, besar semua. Richard. Nah di sini ada OTF, ada TTF, ada OTF, lalu WOF, ya kan? Ini juga jenis ekstensi font. Saya lanjutkan lagi. 9. Pembahasan mengenai konversi format font. Jadi font dalam dunia desain grafis bisa diolah menjadi beberapa format. Pertama, jenis formatnya adalah font itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jenis format kurva. Contohnya di ilustrasi di sini saya beri contoh. Yang atas adalah jenis font yang belum dikonversi ke kurva. Yang kedua, fontnya sudah dikonversi ke kurva. Bedanya di mana? Nah, bedanya kalau yang belum dikonversi, dia masih bisa diedit. Edit apanya, Pak? Edit katanya. Jadi huruf-hurufnya masih bisa kalian ganti. Belum, M-nya kalian ganti Z misal. Itu bisa diganti ya. Kalau sudah dikonversi, dia nggak bisa diganti lagi, kecuali ya harus diketik ulang. Atau kalau masih bisa dijangkau dengan Ctrl Z atau undo, ya di undo saja. Kalau sudah dikonversi ke kurva, maka kelebihannya dia bisa diedit semau kalian, bisa di custom. Jadi customisasi di dalam tipografi berbasis digital seperti ini itu bisa menggunakan konversi ke kurva dulu, lalu note-nya atau anchor-nya atau patch-nya bisa kalian ubah semau kalian. Ini bisa kalian tambahi kurva yang lain atau bentuk-bentuk objek yang lain ya. Kalau yang atas ini dia nggak bisa diedit apa-apa kecuali paling sekedar dimiringkan, putar dan sebagainya. Ini saya beri contoh. Nah, yang atas ini belum, yang bawah sudah. Kalau yang bawah saya coba konversi ke kurva ya, ada pilihannya convert to curves. Nah di sini yang atas bisa kalian ubah lagi, misal kalau kurang cocok, wah ini kayaknya L-nya harus kita tambahi, M-nya saya perbesar misal. Jadi fontnya masih bisa diganti huruf-hurufnya tadi.
Sedangkan yang bawah sampai edit udah nggak bisa ini. Sudah, A-nya mau saya ganti dengan I misal, sudih atau gimana, itu sudah nggak bisa lagi. Nah, ini kelebihannya biasanya digunakan untuk editing tipografi tingkat lanjut. Seperti ini sampai panjangkan atau sampai ubah seperti ini. Note-note-nya, ini sampai perhalus. Nah, kayak pembuatan logo-logo ekspor, itu teks-teksnya biasanya diedit dalam mode kurva, tidak dalam mode teks yang masih orisinil, yang masih bisa diedit tadi. Dan seterusnya ya, ini bisa difahami lah, dianalogikan sudah cukup saya rasa. Kalau yang atas, nah ini masih bisa diubah-ubah hurufnya. Yang bawah sudah wassalam, udah gak bisa. Kelebihan yang di bawah itu seperti ini ya. Jadi kalian kalau misal mau mencetak desain kalian, saran saya, font yang kalian sertakan dalam desain kalau bisa sudah dikonversi ke kurva. Karena kadang kalian menggunakan jenis font yang aneh, yang bahkan di percetakan pun nggak ada. Nah, kalau seperti itu, kalau fontnya tidak dikonversi ke kurva, maka ketika file kalian sampean copy di komputer percetakan, karena di komputer percetakan tidak ada font tersebut, maka biasanya akan diacak, fontnya akan berubah dan otomatis tidak sesuai dengan desain kalian. Itu kekurangan dari tidak adanya konversi ke kurva. Sedangkan kalau sudah dikonversi ke kurva, sampean nggak perlu bingung, itu sudah aman. Bentuknya sudah seperti itu, dan walaupun di sana sudah nggak ada fontnya, ya, dengan komputer percetakan, kalian udah nggak perlu khawatir, pasti sudah aman font kalian ini. Di aplikasi grafis pasti ada ya, konversi ke kurva itu. Khususnya yang vektor ya, aplikasi olah gambar vektor 100% ada konversi dari teks ke kurva. Yang 10 ini tambahan saja. Kita karena berada di SMK Avicenna yang berbasis kepesantrenan, jadi setidaknya kalian mempelajari apa sih khot itu gitu, apa kaligrafi. Jadi kaligrafi nggak sekedar di huruf-huruf abjad seperti lettering, itu nggak sekedar di penulisan abjad. Jadi di penulisan Arab, Chinese, Japanese itu semuanya ada seninya di situ. Nah, kalau di Arab jenis-jenis hurufnya atau jenis penulisannya, karakter penulisannya itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Secara garis besar itu ada khot naskhi namanya, lalu ada khot solusi, ada khot rik'ah, kemudian khot diwani, kemudian berkembang lagi menjadi diwani jali dan seterusnya. Lalu ada khot kufi, ini juga perkembangannya luar biasa. Ada yang ditambah ornamen, kemudian ada khot namanya khot farisi. Saya beri contoh. Nah, di sini namanya khot rik'ah. Kalian kalau menemukan jenis-jenis font seperti ini, dia font yang nyantai ya. Kalau ketika saya masih mondok itu font paling santai ya font ini, sering digunakan untuk memaknai kitab. Khot itu dalam bahasa Arab disebut line atau garis ya. Jadi ya seperti itu. Khot al-istiwa. Al-istiwa itu artinya tengah. Khot itu artinya garis. Nah, kalau sudah ditranslasi ke Indonesia jadinya katulistiwa ya, khotul istiwa. Sampean pelajari ini ya sekedar membedakan saja apa itu khot rik'ah, karakternya bagaimana ya, kira-kira seperti ini. Di sini ada sin, ada karakter sin yang masih seperti orisinil ya. Kemudian ada sin yang sudah diterabas seperti ini. Kafnya, hamzah di kaf hilang, qaf titiknya seperti ini. Kemudian nun, mana nun? Nah, nunnya biasanya seperti ini. Oke, ini namanya khot rik'ah. Kita lanjutkan ke khot selanjutnya. Di sini ada khot farisi ya. Bentuknya ya seperti ini, mendayu-dayu. Khot farisi ini ada tekniknya sebenarnya ya. Ada proses pembelajaran penulisan huruf-huruf Arab. Batasan satu hurufnya itu berapa titik. Arab itu kan ada titiknya sama kan, seperti ini. Itu berapa titik, itu ada standarnya sebenarnya. Ngotak-ngotak disebut khot solusi. Perkembangannya juga luas ya, nggak sekedar kotak seperti ini, ada yang lain. Contoh khot kufi. Nah, ini juga khot kufi ya. Ini khot kufi. Ini khot farisi seperti yang tadi. Sin. Ini namanya khot rik'ah ya. Tegas, nyantai. Lalu ada ini khot solusi yang banyak sekali digunakan dalam menghias ruangan, menulis nama surat, menulis nama judul kitab. Biasanya menggunakan khot solusi, dan dia penuh variasi biasanya ya. Ada variasi ini gitu. Ini sebenarnya hanya
ornamen saja, hanya untuk memenuhi agar tidak kosong. Udkhuluha bisalamin aminin. Kita lanjutkan lagi, ada namanya khot diwani. Ini namanya diwani. Dia ciri khasnya untuk pembentukan huruf alif, lam, atau yang semisalnya kaf, misal ini, itu dibuat dengan cara seperti ini. Sedikit seperti di Farisi tadi, mana Farisi? Nah, sedikit mendayu seperti ini, cuman dia agak lebih eksperimental ya kalau bahasa kerennya itu. Seperti solusi. Jadi kalau font paling standar tadi kan pertama Naskhi. Kalau di sini Naskhi, mana ini Naskhi? Nah ini nih khot Naskhi, khot paling standar ya. Ini pun ada teknik penulisannya. Wawu, mim itu ujung lancipnya nggak sembarang untuk membuatnya ya. Mimnya ini kan lancip juga sama. Nah kali ini saya akan memberi contoh teknik sedikit saja lah ya, teknik penulisan bahasa Arab. Yang pertama adalah khot Naskhi. Jadi khot Naskhi biasa ditulis dengan teknik yang standar. Jadi khot bawaan atau khot standar di Arab seperti ini. Misal wawu ditulis dengan cara seperti ini. Jadi lancipnya ini khas banget. Okay. Roknya biasanya ditulis dengan seperti ini. Khas Naskhi. Ini karena saya menulis pakai pulpen digital seperti ini ya pasti tidak akurat ya hasilnya ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kemudian apalagi mim juga seperti ini ya. Coba kita bandingkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu nun. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan penulisan nun. Seperti ini ya. Kemudian khot solusi biasanya ditulis dengan sedikit mirip Naskhi, cuman dia lebih variatif, lebih eksperimental ya. Misal, nah, pertama ada kaitnya kalau di bahasa sans serif atau bahasa serif. Oke, mimnya seperti ini dari kata bismi misal. Lalu kita tambah lagi. Ini alif ya, cuman memang karena solusi ini variatif jadi ya ditulis seperti ini. Ini hak yang terakhir ini. Bismillahi, kemudian saya lanjutkan dengan menggunakan khot diwani ya. Khot diwani seperti tadi saya bilang, alifnya lebih variatif sama seperti solusi, cuman agak mendayu-dayu seperti Farisi ya. Farisi mana Farisi? Kita coba buka. Ini ya, alifnya seperti ini. Bisa sampean custom sih sebenarnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Roknya seperti ini. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau Rik'ah seperti ini jadinya. Ini agak susah karena saya menulis pakai iPad ini. Dia biasanya digunakan untuk memanai atau menulis keterangan-keterangan standar. Haknya bisa seperti ini, bismillahi ya. Atau kalau di tadi banyak opsi penulisan hak pada khot Rik'ah. Ini bisa kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada hak di awal, hak di tengah, dan hak di akhir. Hak di akhir juga bisa ditulis dengan teknik seperti ini. Lalu ada namanya, ini nama khot diwani yang tadi ya. Seperti solusi, cuman agak mendayu-dayu. Sedangkan yang full mendayu-dayu itu apa? Namanya Farisi yang awal tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa kalian eksplorasi lagi di Google. Apa sih khot Farisi itu? Bagaimana variasinya? Oke, kurang lebih penjelasan saya seperti tadi. Kembali lagi ke materi. Jadi sudah saya jelaskan semua apa itu khot Naskhi. Jadi khot Naskhi ini khot paling dasar, biasa digunakan untuk penulisan konten di dalam bahasa Arab. Kitab, artikel-artikel berbahasa Arab semuanya menggunakan khot Naskhi. Itunya apa? Materi atau kontennya atau naskahnya. Sedangkan untuk judul biasanya menggunakan khot solusi ya. Jadi khot solusi itu khot ekstrim, artinya khot yang penuh dengan variasi ornamen dan macam-macam. Jadi nggak cocok digunakan untuk isi. Sama seperti tadi font isi, sampai
ketik menggunakan font script atau font dekoratif, ya kacau. Meskipun menggunakan font yang kecil atau ukuran lowercase, tetap tidak layak ya, karena ya tadi susah dibaca. Hotrik A biasa juga digunakan untuk isi konten atau makna yang miring itu, atau kalau di luar ya digunakan untuk keterangan tambahan. Lalu ada hot diwani, biasa juga digunakan untuk judul. Coffee juga sama, judul atau hiasan, dekorasi yang kotak-kotak tadi. Ini juga perkembangannya banyak nggih. Ada hot varisi. Nanti kita akan belajar penulisan hot kalau ada kesempatan. Semoga pandemi segera selesai agar kita bisa segera mungkin praktik dari materi tipografi nggih. Jadi mulai praktik penulisan abjad sampai praktik tipografi Arab. Okay. Meskipun di sini kita sudah tersedia berbagai macam font yang nggak perlu diotak-atik lagi, tapi apa salahnya nanti kita belajar mengkustomisasi font, baik font Arab ataupun font non-Arab. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.